Bab 231. Mendengar penyangkalan terang-terangan Ichiro Kobayashi, si Tianqi berkata dengan dingin, "Saya ingat, Anda memiliki 3 obat yang dijual di seluruh dunia, yaitu Wei-san, King Hao-san, dan Lotion Exim. Salah satunya dari risalah tentang demam dan penyakit lain-lain, yang ditulis oleh Zhang Zongjing di dinasti Han Timur, satu dari Huang di Neijing, di dinasti Han Barat, dan yang lainnya dari ringkasan materia medica, benar kan?" Kobayashi Ichiro memiliki ekspresi jelek di wajahnya, tapi dia tetap bersikeras untuk menyangkalnya. Guru Si bercanda, kan? Farmakope Tiongkok kuno dari 1 atau 2000 tahun yang lalu ini pada dasarnya adalah sampah tanpa penerapan klinis dan dasar ilmiah. Bagaimana bisakah perusahaan besar menggunakan farmakope yang sudah ketinggalan zaman dari 1 atau 2000 tahun yang lalu? Itu hanya lelucon. Mendengar bahwa Kobayashi Ichiro secara terang-terangan menghina hakikat pengobatan tradisional Tiongkok peninggalan nenek moyangnya, dokter pengobatan Tiongkok lainnya yang hadir pun silih berganti menegurnya. Si Tianqi juga berkata dengan wajah lurus, "Kebetulan saya tidak melakukan apa-apa selama 2 hari ini. Setelah pameran, saya sendiri akan menulis 3 makalah, termasuk rincian resep, seluk-beluk ketiga obat Anda, dan catatan rincin di farmakope kuno kita. Pisahkan semuanya, dan setelah diterbitkan, mari kita lihat bagaimana Anda bisa berdebat." Wajah Kobayashi Ichiro tiba-tiba berubah menjadi hitam dan biru. Dia adalah wakil ketua Kobayashi Pharmaceutical. Perusahaan ini didirikan oleh ayahnya, jadi dia tentu sangat jelas tentang detailnya. Alasan mengapa Kobayashi Pharmaceutical dapat berkembang hingga skala saat ini sepenuhnya karena resep yang tercatat dalam farmakope Tiongkok kuno. Orang Jepang pandai mengemas, jadi mereka mengambil resep Tiongkok kuno, mengemasnya sampai batas tertentu, dan mengiklankan bahwa mereka telah menghabiskan banyak uang untuk hasil penelitian baru mereka. Dengan efek kuratif yang baik, mereka segera membuka pasar. Namun Kobayashi Pharmaceutical tidak mau mengakui dari awal hingga akhir bahwa formula obat mereka telah menjiplak farmakope Tiongkok kuno. Oleh karena itu, si Tianqi selalu merasa sangat tidak puas, namun ia tidak pernah menemukan kesempatan untuk mengungkapkan protesnya. Tanpa diduga, saya melihat Kobayashi Ichiro di sini hari ini, jadi wajar saja jika saya ingin mencari keadilan untuk pengobatan Tiongkok. Kobayashi Ichiro tidak menyangka si Tianqi akan memberitahukan asal-usul sebenarnya dari resep ketiga obatnya. Dia takut si Tianqi benar-benar akan menerbitkan makalah, jadi dia buru-buru berkata, "Si Tianqi, tidak perlu makalah atau sesuatu. Saya ingin bekerja sama dengan Anda dalam obat baru. Jika Anda setuju, kami akan bekerja sama. Jika Anda tidak setuju, kami tidak akan bekerja sama. Mengapa menyakiti persahabatan kami?" Si Tianqi berkata dengan serius, "Karena kamu menyangkal menjiplak Han Fang, maka aku tidak perlu bekerja sama denganmu. Selamat tinggal." Setelah selesai berbicara, si Tianqi berkata lagi, "Ngomong-ngomong, saya pasti akan menulis makalahnya." Ichiro Kobayashi mengertakkan gigi dan menatap si Tianqi. Setelah beberapa saat, dia masih menahan diri untuk tidak marah. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, karena dokter Si tidak mau bekerja sama, saya tidak akan memaksanya." Saat dia berbicara, dia bertanya lagi, "Dokter Si yang ajaib, saya tidak menginginkan resepnya lagi. Bisakah Anda menjual obat kepada saya? Saya ingin 10.000 yuan. Ayah saya mengalami kecelakaan mobil setahun yang lalu dan telah berbohong di tempat tidur dengan paraplegia tinggi. Sebagai seorang anak, saya sangat berharap dia bisa disembuhkan. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px. Box sizing, border box, lebih besar dari." Si Tianqi melirik ke arah Ye Chen. Bagaimanapun juga, ini adalah obat ajaib Ye Chen. Jika dia ingin menjualnya kepada Kobayashi Ichiro, maka dia akan dianggap sebagai jembatan untuk Tuan Ye. Namun, Ye Chen diam-diam melambai padanya. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Melihat Ye Chen melambaikan tangannya, si Tianqi langsung berkata kepada Kobayashi Ichiro, "Maaf Tuan Kobayashi, obatnya sudah habis, dan tidak akan ada lagi." Ichiro Kobayashi mengertakkan gigi, mengangguk dengan murung, dan berkata, "Baiklah, dokter ajaib Si, saya mengerti. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing, dan saya tidak akan memaksa Anda melakukannya. Sampai jumpa lagi. Bagaimanapun, berbalik dan pergi." Saat ini,
Ye Chen berkata kepada si Tianqi, orang Jepang ini sepertinya agak jahat. Jika dia mengira Anda benar-benar memiliki resep untuk mengobati paraplegia tinggi, maka Anda harus lebih berhati-hati. Lagi pula, setelah obat ajaib ini diproduksi, dapat memperoleh kekayaan besar di seluruh dunia. Ada film sebelumnya berjudul, Saya Bukan Dewa Pengobatan, yang berkisah tentang seorang pasien leukemia Tiongkok yang harus pergi ke India untuk membeli obat palsu karena dia tidak mampu membeli obat-obatan yang sangat mahal di barat. Melalui film ini terlihat betapa hitamnya hati kelompok-kelompok farmasi besar dalam menghasilkan uang. Ketika sebuah obat dikembangkan, seorang pasien harus mengeluarkan setidaknya 20.000 hingga 30.000 sebulan untuk membelinya. Bukankah ini ritme kematian? Kobayashi Pharmaceutical juga ingin mendapatkan beberapa obat khusus yang bisa dijual dengan harga tinggi, sehingga mereka mengincar si Tianqi. Ichiro Kobayashi merasa jika dia bisa mengobati penyakit seperti paraplegia tingkat tinggi, itu akan menjadi alat yang ampuh untuk menghasilkan uang. Seseorang yang menderita paraplegia tinggi tidak akan bisa bangun dari tempat tidur, berjalan, bahkan buang air besar sendiri seumur hidupnya. Perasaan hidup ini lebih buruk dari kematian sehingga akan membuat dirinya dan keluarganya menderita. Jika seorang miliuner menderita paraplegia tingkat tinggi, dia rela mengeluarkannya jika mendapat 10.000 dari satu obat. Jika seorang 100 miliarder seperti Bill Gates menderita paraplegia tinggi, dia akan memberikan obat senilai 100 juta. Sedangkan bagi orang miskin dan orang lumpuh tinggi, dia tidak peduli dengan nyawanya, mereka mati begitu saja, apa hubungannya dengan dia? Mau beli obat murah? Mustahil. Namun, Ichiro Kobayashi tidak menyangka si Tianqi akan menolak begitu saja, yang membuatnya agak marah. Namun, dia tidak terlalu peduli, karena dia telah bertanya berkali-kali sebelumnya bahwa si Tianqi harus mendapatkan obat ajaib untuk menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi. Selama saya menemukan cara untuk mendapatkan obat ajaib tersebut, dan kemudian membawanya kembali ke Jepang, biarkan apoteker perusahaan mempelajari bahan-bahan dalam obat ajaib tersebut, dan mereka akan dapat segera menirunya. Si Tianqi juga tahu apa yang dipikirkan Kobayashi Ichiro, menghadapi keuntungan yang begitu besar, orang ini tidak akan pernah menyerah begitu saja, dan pasti akan mencari cara lain. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, yakinlah, Tuan Ye, saya pasti akan berhati-hati. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada gunanya berhati-hati. Kamu harus memahami kebenaran bahwa seorang pria tidak bersalah dan dia bersalah. Si Tianqi buru-buru bertanya, Tuan Ye, apa yang harus saya lakukan? Saya juga membawa obat yang Anda berikan kepada saya di sebelah saya. Jika mereka mengambilnya, maka Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, aku akan membuatkan beberapa pil untukmu nanti, dan kamu menyimpannya bersamamu. Jika ada yang mengambilnya, berikan mereka pilnya. Dalam ingatan Ye Chen, Jiu Xuantian Jing mencatat sejenis pil Hui Guang Hui Zhao. Obat mujarab semacam itu sebenarnya adalah sejenis racun. Setelah meminumnya, pasien akan sembuh dalam waktu singkat. Tetapi itu hanya setelah kembali menuju cahaya, energi terakhir dalam tubuhnya akan segera habis, dan dia akan mati mendadak. Ayah Kobayashi Ichiro ini, saya tidak tahu apakah dia benar-benar lumpuh, tapi dia bisa memasang jebakan untuknya. Jika dia benar-benar berkomplot melawan obat ajaib ini, maka dia akan mendapat masalah. Bab 232. Memurnikan pil Hui Guang Hui Zhao tidaklah sulit. Hanya beberapa tumbuhan yang lebih umum. Memanfaatkan fakta bahwa lelang terakhir ginseng ungu berkualitas tinggi belum dimulai segera sebelum lelang, Ye Chen mendekati Qin Gang dan menawarinya lebih dari selusin ramuan. Qin Gang segera pergi membantunya mengumpulkan bahan obat. Kemudian, Ye Chen pergi ke ruang tunggu yang disewa oleh Qin Gang dan memurnikan 4 pil Hui Guang Hui Suo sendirian. Karena obat-obatan Cina semuanya merupakan ramuan obat-obatan herbal Cina, maka setelah direbus, apapun resepnya dan betapa berbedanya, kuah setelah direbus akan berwarna coklat tua. Hal yang sama berlaku untuk pil. Kali ini warna pil Guang Hui Zhao hampir sama dengan obat ajaib sebelumnya, dan Ye Chen sengaja membuat ukurannya sama persis dengan obat ajaib sebelumnya, sehingga tidak ada perbedaan sama sekali dengan mata telanjang. Setelah itu, dia datang ke tempat pelelangan, dan ketika semua orang tidak memperhatikan, dia memberikan 4 obat kepada si Tianqi, dan kemudian mengambil kembali 1,5 obat ajaib di tubuh si Tianqi, dan membawanya untuk diamankan. Setelah melakukan semua itu, lelang baru memasuki tahap penawaran ginseng ungu kualitas terbaik. Segera, pembawa acara naik ke atas panggung dan berkata, selanjutnya,
kami akan mulai menawar bahan obat terakhir kami, ginseng ungu berkualitas tinggi berusia 300 tahun. Sebelum memulai pelelangan, silakan undang Tuan Sitianki, seorang dokter terkenal, yang secara pribadi menilai kami. Ini adalah ginseng ungu terbaik. Sebelum Sitianki datang, dia telah berjanji kepada penyelenggara bahwa dia akan langsung menilai ginseng ungu kualitas terbaik. Jadi dia berjalan ke tengah dan mengambil ginseng ungu kualitas terbaik dari tangan nona etiket. Setelah mengidentifikasinya dengan cermat, dia berkata, semuanya, menurut pendapat Si, umur sebenarnya dari ginseng ungu berkualitas tinggi ini seharusnya sekitar 3 tahun atau bahkan lebih tinggi. Ini bisa disebut yang terbaik dari yang terbaik. Yakinlah, semua orang yang hadir takjub. Saya pikir itu sudah 300 tahun, tapi saya tidak menyangka akan lebih dari 3 tahun. Ini sungguh luar biasa. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Sitianki dengan kagum. Dia tidak menyangka bahwa dia juga bisa mengetahui usia sebenarnya dari ginseng ungu berkualitas tinggi ini. Sepertinya dia benar-benar memiliki pengetahuan yang kuat tentang pengobatan Tiongkok. Pada saat ini, pembawa acara tersenyum dan berkata, Tuan Si adalah seorang sarjana zaman kuno dan modern, dan dia memiliki reputasi yang layak sebagai ahli aprikot. Beberapa hari yang lalu, Tuan Si menyembuhkan pasien lumpuh dan menciptakan keajaiban medis. Semua orang pasti pernah mendengarnya. Jadi, dengan pendapat penilaian Silao, semua orang dapat yakin tentang ginseng ungu berkualitas tinggi ini. Ketika Sitianki kembali ke tempat duduknya, dia tiba-tiba mendengar perubahan suara di belakangnya. Pak Tua Si, paraplegia tingkat tinggi adalah penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan tradisional Tiongkok maupun pengobatan Barat. Bagaimana Anda menyembuhkannya? Mengapa saya tidak menyembuhkannya? Percaya kamu benar-benar bisa menyembuhkannya. Katakan padaku, apakah kucing buta itu bertemu dengan tikus mati? Sitianki melihat ke arah asal suara itu, dan setelah melihat siapa orang itu, dia berkata sambil tersenyum, Fang Chunlin, kamu tidak menunggu Pusat Medis Nasional, apa yang kamu lakukan di sini? Museum Kedokteran Nasional. Mendengar nama ini, orang-orang di sekitar terkejut. Pusat Pengobatan Nasional ini dikenal sebagai dokter kekaisaran kontemporer. Ini adalah perwakilan pengobatan Tiongkok tingkat tertinggi di Tiongkok. Fang Chunlin tertawa saat ini, dan berkata, saya datang untuk melihat apakah Anda memiliki kemampuan itu. Rumornya terlalu misterius, saya tidak mempercayainya. Sitianki tersenyum tipis dan berkata, memang benar itu hanya rumor, kamu tidak perlu mempercayainya. Fang Chunlin tercengang, dia tidak menyangka Sitianki begitu rendah hati. Saya pikir dia akan serius, tetapi dia langsung menyangkalnya, yang membuat saya tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, pembawa acara berkata, selanjutnya, kami akan mulai menawar ginseng ungu berkualitas tinggi berusia 300 tahun ini. Harga awalnya adalah 10.000 yuan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Sekarang semua orang dapat mengumpulkan kartu mereka. Pembawa acara tersenyum manis, dan setelah dia selesai berbicara, dia berdiri di samping. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar Wei Changming di barisan belakang mengangkat tanda dan berteriak, 10 juta. Semua orang tercengang, harga ginseng ungu kualitas terbaik berusia 300 tahun ini naik 2 kali lipat pada harga yang diminta pertama. Wei Changming tahu bahwa jika harga ginseng ungu kualitas terbaik ini disebutkan sepenuhnya, kemungkinan besar harganya akan mencapai 20 hingga 30 juta yuan, jadi dia hanya menggandakan harganya untuk menakut-nakuti orang lain, sehingga dia bisa mencurinya, seekor ayam untuk dirinya sendiri. 11 juta, seorang pria parubaya di tempat tersebut juga berteriak sambil mengangkat sebuah tanda. Wei Changming memandang pria itu dengan pandangan menghina, dan mengangkat tandanya lagi, 10.000. 16 juta, orang lain berbicara, 20.000, Wei Changming mengangkat tandanya. Dia membantu Xiao Yiqian berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, dan Xiao Yiqian akan menanggung harga penawaran, jadi dia tidak merasa buruk sama sekali. Harga 20.000 membuat banyak orang berpikir untuk menyerah. Meskipun ginseng ungu kualitas terbaik bagus, efek yang dapat dihasilkan oleh satu tanaman terbatas, dan 20.000 yuan sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Namun saat ini, seseorang di tempat kejadian tiba-tiba berteriak, saya akan membayar 30 juta. Semua orang buru-buru melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa penawar sebenarnya adalah Ye Chen yang duduk di sebelah Sitianki. Wei Changming dan Xiao Yiqian tidak menyangka Ye Chen akan merampok mereka saat ini,
jadi mereka bertukar pandang. Xiao Yiqian langsung mengambil tanda itu di tangan Wei Changming, mengangkatnya dan berkata, 40 juta. Xiao Yiqian tahu betul bahwa Ye Chen adalah pria tangguh, begitu dia terlibat, harganya akan mahal. Apalagi orang ini tidak mungkin bisa membelinya sekilas, dia pasti tahu kalau dia membutuhkan ginseng ungu kualitas terbaik ini untuk mendapatkan kembali kejayaannya, jadi dia sengaja main-main dan ingin menaikkan harga untuk membuat dirinya jijik. Oleh karena itu, dia akan meminta 40 juta dalam satu langkah, sehingga Ye Chen tidak berani mengikuti. Namun, Ye Chen mengangkat plakatnya lagi saat ini, dan berkata dengan tenang, "Wan." Petik 2. Di sakunya ada cek 100 juta dari Song Wanting terakhir kali. Terakhir kali dia memberikan cek ini kepada ibu mertuanya, Ma Lan, secara tidak sengaja, yang hampir menyebabkan bencana. Dia sangat tidak senang dengan cek ini dan sudah lama berpikir untuk mencari kesempatan untuk membelanjakannya. Oleh karena itu, dia melakukannya hari ini. Bersiaplah, gunakan cek 100 juta ini untuk menawar ginseng ungu kualitas terbaik ini. Oh ya, selain cek 100 juta, saya masih punya uang di kartu saya. Di mata saya, cek ini hanya selembar kertas bekas yang saya tidak tahu cara mengatasinya. Akhirnya berguna hari ini. Mendengar Ye Chen Wan, Xiao Yiqian sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Wei Changming, "Sampah jalan. Ini, dia sengaja ingin berkonfrontasi denganku selama 10.000 tahun. Aneh jika dia bisa mengeluarkannya." Wei Changming juga mengangguk dan mengutuk, orang ini benar-benar orang jahat. Ginseng ungu kualitas terbaik ini, 20 juta sebenarnya hanya sekitar 10.000 untuk membelinya. Sungguh sia-sia, bisa dibilang kamu dimanfaatkan. Petik 2. Xiao Yiqian mengertakkan gigi dan berkata, "Sialan, aku akan meneleponnya sekali lagi untuk melihat-lihat, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk masalah tubuhku ini." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tanda itu dan berteriak dengan dingin, "Saya akan menawarkan 60 juta. Dia berpikir, 60 juta, kamu Ye Chen masih berani menelepon. Tanpa diduga, Ye Chen langsung mengangkat tandanya, "Saya akan membayar 80 juta. Xiao Yiqian langsung meledak, berdiri dan bertanya dengan lantang, "Ya, apa maksudmu? Siapa nama orang buta itu? Masih 80 juta, mampukah kamu membeli uang sebanyak itu?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, cucu yang baik, kakek mampu membelinya." Bab 233. Banyak orang di tempat kejadian mengetahui bahwa Xiao Yiqian telah berlutut dan memanggil ayah Ye Chen dan kakek Ye Chen sebelumnya, jadi mereka semua tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Xiao Yiqian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Kamu punya nyali, aku akan memberimu 90 juta. Wei Changming menarik lengan bajunya dan berkata, "Tuan Xiao, 90 juta yuan terlalu mahal. Barang ini tidak bernilai banyak uang. Jangan impulsif dan jatuh cinta pada bajingan itu. 90 juta untuk membeli tanaman ginseng. Kecuali produk super terbaik berusia ribuan tahun, tidak ada ginseng yang bernilai begitu banyak uang." Meskipun Xiao Yiqian kaya, dia bukanlah orang yang boros, dia hanya menghabiskan 10.000 yuan untuk tidur dengan Xiao Weiwei, jadi memintanya menghabiskan 90 juta yuan untuk membeli ginseng memang agak mahal. Namun, apa yang dia pikirkan saat ini adalah dia harus disembuhkan. Sudah berhari-hari aku tidak merasakannya di sana, hampir seperti tidak ada apa-apa. Jika ini terus berlanjut aku takut kehilangan harapan dalam hidup. Oleh karena itu, dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia hanya akan membayar 90 juta yuan, tidak lebih dari 1 sen. Saat ini, Ye Chen dengan ringan mengangkat tanda itu dan berkata, "Saya akan menawarkan 100 juta. Xiao Yiqian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia mengutuk, "Apa yang kamu coba lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu mungkin mengacaukan bisnis baikku." Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, "Aku menyukai ginseng ungu ini, jadi tentu saja aku harus menawarnya. Ada apa? Tidak bisakah orang lain merebut apa yang disukai ketua Xiao darimu?" Xiao Yiqian memarahi, "Apakah menurutmu aku tidak mengetahui detailmu? Kamu hanyalah menantu dari rumah ke rumah, sampah yang tidak berharga, dan seluruh keluarga Xiaomu tidak memiliki 100 juta yuan. Bagaimana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Ayo." Setelah selesai berbicara, Xiao Yiqian menoleh untuk melihat pembawa acara lagi, dan berkata, "Saya sarankan kamu mengusir orang ini penipu. Tidak mungkin dia punya uang sebanyak itu."
Si Tianqi mengerutkan kening, dan berkata, semua pengeluaran Tuan Ye hari ini dapat dihitung atas nama si Tianqi saya. Saya, si Tianqi, tidak ketinggalan jauh. Qin Gang juga dengan cepat berkata, dana keluarga Qin saya juga dapat digunakan sesuka hati oleh Tuan Ye. Saat keduanya mengatakan ini, pemandangannya sangat mengejutkan. Dari mana asal-usul Ye Chen? Dokter jenius si Tianqi dan Qin Gang, kepala keluarga Qin, bersedia membayarnya, ini 100 juta. Saat ini, Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, ini hanya 100 juta yuan, saya masih mampu membelinya. Benar, saya memiliki 100 juta yuan di saku saya, dan sudah lebih dari setengah bulan, biarkan saja mengganggu kamu. Mati, tepat, ambil kesempatan ini untuk menghabiskannya. Xiao Yiqian berkata dengan nada menghina, apa yang kamu banggakan? Apakah menurutmu setiap orang adalah anak berusia 3 tahun? Dan kamu memiliki 100 juta di sakumu, tahukah kamu berapa 100 juta itu? 100 juta uang tunai lebih berat daripada 1 ton. Bisakah kamu memasukkannya ke dalam sakumu? Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar bajingan bau yang belum pernah melihat dunia. Karena itu, Ye Chen mengeluarkan 100 juta cek yang diberikan Song Wanting dari sakunya. Cek ini telah kusut di sakunya selama berhari-hari, dan tampak seperti segumpal kertas bekas. Ye Chen mengangkat cek itu dan berkata kepada pembawa acara, cantik, biarkan staf keuanganmu datang dan memeriksanya. Xiao Yiqian mencibir dan berkata, sial, seikat kertas bekas bernilai 100 juta yuan. Kalau begitu aku akan menggunakan beberapa ratus juta yuan untuk menyeka pantatku. Sekali, Ye Chen mengabaikannya, dan mengangkat cek itu dengan wajah tenang. Pada saat ini, tuan rumah membawa staf keuangan, Ye Chen menyerahkan cek tersebut, pihak lain memeriksanya sejenak, dan segera berkata, cek ini memiliki nilai nominal 100 juta, ini nyata. Setelah selesai berbicara, semua orang yang hadir langsung meledak. Cek 100 juta, seperti kertas bekas di saku. Bagaimana jika itu hilang? Bagaimana jika Anda tidak sengaja keluar dari saku saat jongkok di toilet? Bagaimana jika saya tidak sengaja membuang pakaian ke dalam mesin cuci dan mencucinya hingga menjadi bubur? Hati yang besar, besar dan menakutkan. Wajah Xiao Yiqian sedikit berkedut saat ini. Dia tidak mengerti sama sekali, mengapa sampah ini punya begitu banyak uang. Bukankah dia hanya menantu dari rumah ke rumah? Ye Chen bertanya kepada nyonya rumah saat ini, karena tidak ada yang merampok saya masih bisa mendapatkan 100 juta. Ginseng ungu kualitas terbaik ini seharusnya menjadi milik saya, bukan? Pembawa acara buru-buru berkata, sekarang saya umumkan bahwa ginseng ungu berkualitas tinggi berusia 300 tahun ini milik. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Yiqian buru-buru berkata, jangan khawatir. Saya akan menaikkan harganya. Adegan itu kembali mengejutkan. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Ginseng ungu ini sama sekali tidak bernilai uang. Apakah keduanya gila? Wei Changming buru-buru mengingatkan, oh, Tuan Xiao, kerugian 100 juta adalah kerugian besar. Dengan uang ini, apa yang dapat Anda lakukan? Xiao Yiqian bertanya, jika kamu tidak bisa menembak, bagaimana dengan obat barumu? Bagaimana dengan penyakitku? Saat saya sedang berbicara, seorang pria parubaya botak berlari dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Wei Changming, maaf, Tuan Wei, lab sedang menunggu hasilnya, jadi saya datang terlambat. Orang yang berbicara adalah kepala apoteker Wei's Pharmaceutical, dia baru saja datang dari pabrik farmasi untuk membantu Wei Changming memeriksa ginseng ungu. Wei Changming buru-buru berkata, Profesor Ke, Anda datang pada saat yang tepat. Lihat ginseng ungu kualitas terbaik di tangan tuan rumah. Apakah nilainya 100 juta? 100 juta. Profesor Ke menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu tidak sepadan. Selama 300 tahun, harga pasar tertinggi ginseng ungu hanya 30 juta. Tidak mungkin lebih tinggi. 100 juta, hanya orang bodoh yang akan membelinya. Bagaimana dengan penyakit ketua Xiao? Wei Changming bertanya. Profesor Ketampak percaya diri dan berkata, sebenarnya, tidak harus ginseng ungu berumur 300 tahun. Kita cukup menemukan beberapa ginseng ungu berumur 100 tahun dan memurnikannya. Ginseng ungu berumur 100 tahun di pasaran bisa diganti, nilai satu pabrik hanya sekitar 1 juta,
atau 10.000, dan rasio harga kinerja jauh melebihi 300 tahun. Kali ini, pembawa acara bertanya kepada Xiao Yiqian, Direktur Xiao, berapa banyak yang ingin Anda tambahkan? Tolong beritahu saya jumlah spesifiknya secara langsung, jika tidak, akan sangat sulit bagi kami untuk melanjutkan. Setelah mendengarkan kata-kata Profesor Ke, Xiao Yiqian bertekad, dan merasa bahwa dia tidak dapat dimanfaatkan, jadi dia harus memberikan kesempatan ini kepada Ye Chen dan melepaskannya. Jadi, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memutuskan untuk tidak menambahkannya. Menghabiskan 100 juta untuk membeli barang semacam ini sungguh sebuah keterbelakangan. Hanya orang dengan otak buruk yang akan melakukan hal seperti itu. Ada cemoohan. Kalau tidak punya uang, bilang tidak punya uang. Kalau tidak mau, bilang tidak mau. Dan kalau bilang orang lain keterbelakangan mental, anggur asam macam apa ini? Xiao Yiqian merasa sedikit kesal setelah dicemooh oleh begitu banyak orang. Tetapi dia tidak berani marah, jadi dia harus gigit jari dan menahannya. Tak seorang pun akan mengalami kesulitan dengan uang, dan dia merasa tidak ada gunanya menghabiskan puluhan juta lagi untuk menyelamatkan mukanya. Pembawa acara berkata saat ini, 100 juta kali, 100 juta kali, 100 juta kali, selamat Tuan Ye. Kesepakatannya, Ye Chen mengangguk puas, memandang Xiao Yiqian, dan berkata sambil tersenyum, saya mengirimi Anda pengingat bahwa penyakit yang Wei Anda tidak dapat disembuhkan dengan obat apapun. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Bab 234. Semua orang memandang Xiao Yiqian serempak. Xiao Yiqian merasa malu dan kesal, dan mengutuk, kamu adalah Yang Wei. Seluruh keluargamu adalah Yang Wei. Biar ku beritahu, aku sangat baik. Ye Chen tersenyum tipis, siapa yang tidak bisa menggunakannya di sana? Siapa yang tahu di dalam hatinya bahwa tempat yang seharusnya keras tidaklah sulit, apa gunanya bersikap keras? Semua orang memandang Xiao Yiqian, dan semuanya tertawa. Mungkinkah ketua Xiao yang terkenal itu benar-benar kehilangan kejantanannya? Tampaknya hampir sama, kalau tidak, mengapa dia harus datang untuk menawar ginseng ungu kualitas terbaik? Dan juga bercampur dengan Wei Changming dari keluarga Wei. Semua orang yang hadir hari ini berasal dari bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Semua orang tahu bahwa keluarga Wei sedang meneliti obat baru yang dapat memperkuat kejantanan dan memulihkan kemampuan pria. Tampaknya Xiao Yiqian dan Wei Changming dicampur menjadi yang pertama untuk menguji obat tersebut. Xiao Yiqian mengertakkan giginya dengan marah, dan berseru, nama keluargamu Ye, jangan semburkan darah di sini. Aku sangat mampu, selirku sudah memberikannya, dan dia masih bilang dia mampu. Jika dia benar-benar mampu, apakah kamu perlu memberikannya kepada orang lain? Xiao Yiqian tersipu dan berkata dengan marah, kamu, apa yang kamu bicarakan? Xiao Weiwei juga bertanya dengan marah, Ye Chen, mengapa kamu menghancurkan kepolosan orang tanpa alasan? Melihat ekspresi marah mereka berdua, Ye Chen mencibir dan terlalu malas untuk berdebat dengan mereka. Dia mengambil ginseng ungu kualitas terbaik langsung dari pembawa acara dan berkata kepada Si Tianqi dan Qin Gang, oke, tidak ada yang seperti itu, menarik minatku di sini. Ayo pergi sekarang. Setelah berbicara, Ye Chen bangkit dan berjalan keluar. Si Tianqi dan Qin Gang buru-buru berkata, Tuan Ye, kami akan mengantarmu pergi. Tidak perlu. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, aku bisa pergi sendiri, kamu bisa tinggal dan bersosialisasi dengan semua orang. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Kobayashi Ichiro tidak jauh dari sana, yang diam-diam menatap Si Tianqi, dan mengingatkan Si Tianqi, Tuan Si, setelah hari ini, jika seseorang merampas atau mencuri obat dari Anda jangan menolak, berikan saja apa yang dia inginkan, mengerti? Si Tianqi segera mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Ye, Si mengerti. Mata Qin Aoxue tertuju padanya sepanjang waktu, melihat bahwa dia akan pergi. Dia sedikit cemas, ragu-ragu sebelum bertanya dengan suara rendah, Tuan Ye, bolehkah saya mengantarmu? Ketika Aoxue Qin pertama kali tiba, Ye Chen melihat bahwa dia khawatir dan ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Melihat bahwa dia akhirnya memiliki keberanian untuk mengatakannya, dia mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa mengantarku pergi. Aoxue memandang Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata dengan hormat, tolong, Tuan Ye. Qin Aoxue menemani Ye Chen ke pintu dengan hormat. Ye Chen memandang Qin Aoxue yang ragu-ragu untuk berbicara, dan bertanya, Aoxue, sejujurnya,
apakah kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu? Aoksue menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan malu-malu, Tuan Ye, Anda bisa melihatnya. Itu hampir tertulis di wajahmu, tidak bisakah aku melihatnya? Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, jika kamu menemui kesulitan, jangan sopan, katakan saja padaku secara langsung. Aoksue tanpa sadar menyentuh wajahnya, merasakan pipinya panas. Meskipun dia awalnya adalah wanita yang heroik, ceria dan murah hati, dia selalu pemalu di depan Ye Chen. Jadi, dia menenangkan diri, dan kemudian berkata dengan serius, Tuan Ye, saya punya sesuatu untuk meminta bantuan Anda. Ye Chen mengangguk dan berkata, katakan padaku. Aoksue berkata, Tuan Ye, saya punya pacar yang sangat baik di perguruan tinggi. Dia dulunya sangat bersemangat, cerah, dan positif, tapi saya merasa dia sepertinya dicuci otak oleh pacarnya baru-baru ini. Dia melakukan banyak hal-hal ekstrim. Pernah dia dimarahi pacarnya karena mau lompat dari gedung, tapi saya bujuk. Nanti dia dicuci otak pacarnya untuk bunuh diri dengan menelan obat tidur. Saya suruh guru selamatkan dia. Berbicara tentang ini, Aoksue berkata dengan sedih, tetapi sahabat saya telah sepenuhnya dicuci otak sekarang. Bukan saja dia tidak berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkannya, dia juga merasa bahwa saya merusak hubungan antara dia dan pacarnya. Dia bertengkar dengan saya beberapa kali, dan bahkan memutuskan kontak denganku. Dalam beberapa hari terakhir, aku melihat kondisinya terlihat buruk lagi, jadi aku ingin membujuknya, tapi dia langsung memarahiku. Aku sangat takut terjadi sesuatu padanya jika dia terus seperti ini. Marvin Ye bertanya dengan heran, dicuci otak. Apakah piramida itu direncanakan oleh pacarnya? Aoksue menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, ini bukan skema piramida. Saya mengumpulkan informasi dan menemukan bahwa itu tampaknya merupakan metode mengejar perempuan, menaklukkan perempuan, dan mengendalikan perempuan yang sangat populer di kalangan bajingan. Berbicara tentang ini, Aoksue berkata dengan marah, bajingan ini sepertinya mengejar gadis-gadis dan jatuh cinta pada mereka, tetapi kenyataannya, mereka ingin mengendalikan gadis-gadis itu untuk melakukan sesuatu untuk mereka, dan bahkan mati demi mereka. Untuk bersenang-senang, tapi banyak gadis yang sangat polos, selangkah demi selangkah ke dalamnya, dan akhirnya terluka parah, dan bahkan kehilangan nyawa. Bajingan ini hanyalah sekelompok bajingan yang tidak bisa dimaafkan. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah ada bajingan seperti itu? Ya, Qin Aoksue berkata, sebelum sahabatku mengalami kecelakaan, aku tidak menyangka orang seperti itu ada. Namun, setelah mempelajarinya dengan cermat, aku menemukan bahwa ada banyak bajingan seperti itu, dan mereka senang bermain dengannya. Wanita, tidak punya hati nurani sama sekali. Ye Chen berkata dengan dingin, hidup mereka masing-masing diberikan oleh seorang wanita hebat, tetapi mereka sebenarnya menikmati bermain-main dengan wanita. Sampah seperti itu hanyalah sampah masyarakat. Aoksue berkata dengan kemarahan yang wajar, orang ini adalah bajingan. Tahun lalu, seorang gadis di sekolah kami melompat dari gedung saat hamil. Dikatakan bahwa dia menghasutnya, ada gadis lain yang berulang kali dianiaya olehnya karena dia tidak melakukannya, jangan berikan padanya pertama kali. Gadis terakhir dia merasa dirinya sangat kotor, jadi dia meninggalkan catatan bunuh diri yang mengatakan bahwa dia ingin membersihkan dirinya dari kotorannya, dan bunuh diri dengan melompat ke sungai. Dikatakan bahwa dia terpaksa putus sekolah karena kegilaannya. Lagi pula, sudah ada gadis yang dijebak olehnya, dan salah satu dari mereka meninggal. 2. Ye Chen mengerutkan kening, dia tidak pernah berpikir akan ada bajingan seperti itu, jadi dia segera berkata dengan tegas, karena ini masalahnya, aku akan mengurus masalah ini. Luangkan waktu dan ajak aku bertemu denganmu. Sahabatmu. Aoksue menangis kegirangan, meraih tangan Ye Chen, dan berkata, Tuan Ye, jika Anda bersedia mengambil tindakan, maka sahabat saya pasti akan diselamatkan. Ye Chen berkata, tetapi semua hal seperti itu disebabkan oleh petunjuk psikologis yang terus-menerus di tempat kerja, jadi saya tidak yakin apakah saya dapat menghilangkan petunjuk psikologis dari pihak lain kepada sahabat Anda, tetapi saya dapat mencobanya. Aoksue mengangguk lagi dan lagi, saya yakin Anda bisa melakukannya. Bagaimanapun, Aoksue berkata, mengapa kamu tidak datang ke sekolahku pada malam hari, dan aku akan membawamu mencari sahabatku. Oke, Ye Chen berkata, jika memungkinkan, aku juga ingin melihat bajingan yang bermain dengan sahabatmu. Apakah dia juga dari sekolahmu?
"Iya," Qin Hao Xue berkata, "dia adalah gadis sekolah di sekolah kami. Dia sangat terkenal di sekolah. Dia tampan, keluarganya kaya, dan dia bisa membujuk gadis-gadis. Begitu banyak gadis menyukainya, dan karena ini, dia bisa terus memanjakan gadis kecil." Ye Chen mencibir dan berkata, "Oke, bajingan yang suka memberikan petunjuk psikologis kepada orang lain. Saya ingin bertemu dengannya sebentar, dan biarkan dia merasakan apa artinya memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti orang lain." Petik 2. Bab 235. Ye Chen membuat janji dengan Qin Hao Xue untuk bertemu di Institut Keuangan dan Ekonomi Jinling tempat dia belajar di malam hari, dan kemudian kembali ke rumah dengan membawa ginseng ungu berkualitas tinggi berusia 300 tahun. Dalam perjalanan, Ye Chen menelepon Chen Zekai secara terpisah dan memberitahu mereka bahwa seseorang mengkhawatirkan obat di tubuh si Tianqi. Jadi mereka meminta mereka mengirim seseorang untuk melindungi si Tianqi secara diam-diam, dan pada saat yang sama mengawasi Ichiro Kobayashi. Chen Zekai telah berkultivasi di Jinling selama bertahun-tahun dan memiliki pengaruh yang besar, sehingga Ye Chen memintanya untuk langsung mendirikan pos rahasia di bandara untuk mengawasi Ichiro Kobayashi, dan tidak membiarkannya meninggalkan Jinling begitu saja. Dia tahu bahwa Kobayashi Pharmaceutical pasti sedang merencanakannya sekarang, ingin mengambil obat ajaib dari si Tianqi dan kembali ke Jepang untuk mempelajari bahan-bahannya. Oleh karena itu, dia akan menggunakan triknya untuk menggali lubang besar bagi Kobayashi Ichiro. Saat ini, Kobayashi Ichiro tidak tahu bahwa Ye Chen telah menjalin jaring tak kasat mata, menutupi dirinya dengan kuat di dalamnya. Sore harinya, Ye Chen tiba di Sekolah Tinggi Keuangan dan Ekonomi Jinling sesuai jadwal, dan Hao Xue sudah menunggunya di luar gerbang sekolah. Melihat dia datang, Hao Xue bergegas maju dan berkata dengan cemas, "Tuan Ye, sahabatku itu sepertinya akan melompat dari gedung, ikut aku untuk melihatnya." Ye Chen buru-buru bertanya, "Bagaimana situasinya?" Hao Xue berkata, "Setelah makan malam di kafetaria, saya mengawasinya secara diam-diam. Bajingan itu memarahinya lagi, menamparnya dan pergi. Sahabat saya menangis dan berkeliaran di tepi danau buatan. Untuk waktu yang lama, saya takut dia akan menjadi kewalahan, dan beberapa teman sekelas diam-diam menatapnya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Belum terlambat, bawa aku ke sana secepatnya." Sebelum datang ke sini, Ye Chen bahkan menggunakan ponselnya untuk memeriksa apa yang dikatakan Qin Hao Xue. Di lingkaran bajingan, itu disebut seni menggoda, dan sekarang telah berkembang hingga menjadi agak cacat dan tidak normal. Orang-orang ini senang bermain-main dengan wanita dan menyakiti wanita, dan mereka menurutinya dan tidak pernah bosan. Banyak gadis yang tertipu olehnya, dan mudah untuk melakukan beberapa hal yang merugikan diri mereka sendiri, dan beberapa bahkan mengorbankan nyawa mereka. Jadi Ye Chen sangat ingin marah, dia hanya ingin bertemu gadis itu dulu dan melihat apa yang terjadi dengannya. Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling memiliki reputasi yang baik dan merupakan salah satu dari 3 universitas keuangan dan ekonomi terbaik di negara ini. Sekolah ini mencakup area yang luas dengan pemandangan yang indah, dan terdapat danau buatan yang sangat besar di dalamnya. Hao Xue membawa Ye Chen ke danau buatan. Seorang gadis yang bersembunyi di kegelapan bergegas mendekat dan berkata kepada Hao Xue, "Hao Xue, kamu kembali. Liu Yue telah lama berkeliaran di tepi danau. Aku sangat takut dia akan impuls untuk melompat masuk." Hao Xue buru-buru bertanya, "Di mana dia sekarang?" Gadis itu menunjuk ke bayangan hitam di tepi danau buatan tidak jauh dari sana, dan berkata, "Itu di sana." Begitu Ye Chen menoleh, dia melihat bayangan hitam itu tiba-tiba melompat dan melompat ke danau dengan bunyi celepuk. Beberapa gadis berteriak ketakutan. Ye Chen bergegas dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terjun ke air danau, dan mengambil gadis yang akan tenggelam ke dasar. Gadis itu ingin mati. Tiba-tiba dia merasa seperti diangkat dan didorong ke dalam air. Dia menangis dan berteriak, "Jangan selamatkan aku, biarkan aku mati. Aku tidak murni, aku tidak bersih, maaf pada Wuki, aku minta maaf atas cintanya padaku." Sambil menyeretnya berenang ke pantai, Ye Chen berteriak dengan dingin, "Tubuhmu dipengaruhi oleh orang tuamu. Apakah kamu layak untuk orang tuamu dengan menyakiti tubuhmu sebagai bajingan?" Gadis itu merintih dan menangis, "Tolong biarkan aku mati. Gadis kotor sepertiku tidak bertatap muka dengan orang tuaku. Hidupku adalah aib mereka. Hanya dengan mati aku bisa melepaskan mereka." Ye Chen menyeretnya ke pantai dengan mudah, melemparkannya ke rumput di tepi pantai, menunjuk ke hidungnya dan berkata dengan marah, "Bajingan.
Kamu hidup tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang tuamu. Mereka bekerja sangat keras untuk kamu mengasuh saya, membiarkan Anda tumbuh dewasa, dan memberi Anda pendidikan. Mereka tidak membiarkan Anda terjun ke danau dan bunuh diri sebagai bajingan. Mereka membiarkan Anda tumbuh dengan baik, menjadi pilar bakat, dan berkontribusi pada negara dan masyarakat. Petik 2. Pada saat ini, beberapa gadis juga datang sambil menangis, membujuk mereka. Liu Yue, kenapa kamu begitu bodoh? Menurutmu apakah pantas untuk melukai dirimu sendiri demi bajingan itu? Gadis bernama Liu Yue menangis dan terus berkata, saya terlalu kotor. Saya kasihan padanya. Jika saya tidak mati, dia juga akan disiksa. Saya tidak ingin dia disiksa. Saya ingin dia bahagia. Ye Chen tidak bisa menahan cemberutnya. Tampaknya gadis bernama Liu Yue ini telah dicuci otak oleh pihak lain dengan cukup serius. Jadi dia segera berkata kepada gadis-gadis lain, kalian pergi ke samping dulu, dan aku akan ngobrol pribadi dengannya. Beberapa gadis lain ragu-ragu. Qin Aoxue menatapnya dengan mata besar penuh kekaguman dan berkata kepada teman sekelas di sampingnya, mari kita semua pergi ke samping dan biarkan saudara Ye membujuknya. Melihat Aoxue mengatakan itu, yang lain mengangguk dan mundur ke kejauhan terlebih dahulu. Liu Yue sedang duduk basah di tanah berlumpur dekat tepi sungai saat ini, sambil bergumam, biarkan aku mati. Wanita kotor sepertiku tidak pantas hidup. Aku akan menggunakan kematian untuk membuktikan bahwa perasaanku padanya benar. Ya, aku ingin membuktikan bahwa aku benar-benar mencintainya dengan mati. Ye Chen dapat melihat bahwa pemikiran Liu Yue saat ini sudah dalam kekacauan. Seseorang pasti telah berulang kali menanamkan dalam dirinya sugesti psikologis bahwa dia kotor dan harus mati. Seiring berjalannya waktu, dia juga sangat yakin bahwa dia kotor dan pantas mati. Sugesti psikologis semacam ini membutuhkan waktu setidaknya setengah tahun untuk terus diperdalam, terus difermentasi, dan terus ditumbuhkan. Dengan kata lain, bajingan itu telah mencuci otaknya setidaknya selama setengah tahun untuk membiarkannya mati. Oleh karena itu, Ye Chen segera berpikir bahwa ada juga teknik hipnosis psikologis yang kuat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Jadi dia mengumpulkan sedikit energi spiritual di tubuhnya dengan ujung jarinya, mengetuk dahi Liu Yue dengan ringan, dan berkata, Liu Yue, kamu lihat aku. Liu Yue segera mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan sangat patuh seolah-olah dia telah diberi mantra. Ye Chen bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi? Liu Yue berkata dengan datar, ketika saya masih mahasiswa baru, saya punya pacar, dan saya memberinya tubuh saya secara impulsif. Kemudian, saya bertemu Wuki. Dia mengejar saya, dan saya sangat menyukainya, tetapi dia tahu itu aku setelah pertama kali, dia sangat membenciku. Setiap kali dia berhubungan seks denganku, dia akan memukuliku, memarahiku, menyebutku kotor, dan mengatakan bahwa aku kasihan padanya. Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan nada yang sangat agung, Liu Yue, apa yang saya katakan selanjutnya, kamu harus mengingatnya seumur hidup, sampai kamu mati karena usia tua di masa depan, kamu tidak bisa melupakannya, kamu bisa melakukannya. Liu Yue telah dihipnotis oleh Ye Chen saat ini. Teknik hipnosis Ye Chen dibantu oleh energi spiritual, dan intensitas hipnosisnya jauh melebihi petunjuk psikologis yang diberikan kepadanya oleh pria bajingan itu. Jadi dia buru-buru mengangguk dengan hormat dan berkata, kamu hanya perlu memesan. Liu Yue pasti berusaha sekuat tenaga. Ye Chen berkata kata demi kata, ingat, kamu baru saja melakukan apa yang dilakukan kebanyakan pasangan di dunia. Ini adalah pilihanmu dan tidak ada hubungannya dengan menjadi kotor, dan hidupmu adalah hal yang paling berharga di dunia. Bukan hanya milik untukmu, tetapi juga milik orang tuamu, dan setiap orang yang sangat mencintaimu, tidak akan pernah membujukmu untuk menyerahkan hidupmu. Jadi, kamu harus menghargai hidupmu di masa depan, menjauhi bajingan, dan menjadi berbakti kepada orang tuamu, berkontribusi pada masyarakat, mengerti? Bersambung.